Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Pranata, NIM 201020404046 dari kelas 3A Teknik Biologi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang konsep ruang dan habitat. Adapun pokok pembahasannya itu habitat dan relung. Pengertian habitat. Habitat dalam arti yang sederhana adalah tempat organisme menetap. Habitat adalah area yang memiliki sumber daya dan kondisi bagi organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Thomas menyatakan bahwa habitat bukan hanya sekedar vegetasi atau struktur vegetasi tapi merupakan jumlah sumber daya spesifik yang dibutuhkan organisme. Sumber daya ini termasuk makanan, perlindungan, air, dan faktor khusus lainnya yang dibutuhkan oleh suatu spesies untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Jadi, dapat dikatakan bahwa tempat yang menyediakan sumber daya bagi organisme untuk bertahan hidup disebut habitat. Bahkan di daerah migrasi dan koridor penyebaran satwa, wilayah yang dikuasai organisme saat musim kawin juga dikatakan sebagai habitat. Habitat dapat dikatakan sebagai gambaran lingkungan fisik dalam ruang dan waktu yang ditempati atau berpotensi sebagai tempat tinggal organisme. Kawasan fisik atau abiotik dan karakteristik biologi atau biotik yang berada di sekitar organisme dan memiliki potensi berinteraksi dengan organisme dikenal dengan sebutan lingkungan. Habitat ini yang menghubungkan kehadiran spesies, populasi, atau individu. Pada tahun 2005, Michel menyatakan bahwa habitat bukan hanya sekedar lingkungan abiotik organisme, tetapi termasuk di dalamnya ada interaksi antara komponen biotik itu sendiri. Oleh karena itu, habitat menunjukkan totalitas lingkungan yang ditempati populasi di mana di dalamnya tercakup faktor abiotik berupa ruang, media yang ditempati, cuaca, iklim, serta vegetasinya. Manfaat dan seleksi habitat oleh suatu organisme. Habitat digunakan oleh organisme dengan memanfaatkan sumber daya fisik, abiotik, dan biologi biotik. Habitat digunakan sebagai daerah jelajah, perlindungan, sarang di daerah larian atau kegiatan hidup lainnya. Pengkategorian pemanfaatan habitat seperti daerah larian dan daerah jelajah membagi habitat ke dalam beberapa area sehingga beberapa di antaranya terjadi tumpang tindih pemanfaatan. Pada tahun 1996, Litvaitis et al. Menyatakan bahwa dalam suatu area dapat terdiri atas
satu atau beberapa kategori pemanfaatan. Organisme dapat melakukan seleksi terhadap suatu habitat untuk ditempati. Seleksi habitat adalah proses atau perilaku yang digunakan organisme untuk memilih habitat yang sesuai untuk menunjang kehidupannya. Suatu habitat diseleksi oleh organisme berdasarkan ketersediaan tempat berlindung, kualitas dan kuantitas vegetasi, daerah peristirahatan, daerah pemangsaan, serta daerah pemeliharaan anak. Kesuksesan reproduksi dan kelangsungan hidup spesies adalah alasan utama yang mempengaruhi suatu spesies untuk memilih habitat. Pada tahun 1996, Latviatis et al. Menyatakan kemampuan untuk bertahan hidup diatur oleh faktor-faktor utama seperti ketersediaan vegetasi, tempat berlindung, dan menghindar dari predator. Interaksi organisme juga mempengaruhi suatu organisme dalam memilih habitat seperti kompetisi dan predasi. Kompetisi dapat menyebabkan organisme tidak memilih suatu habitat karena adanya keterhambatan sumber daya, atau dapat menyebabkan terjadinya distribusi spesial organisme dalam habitat. Adanya predator juga dapat mencegah suatu organisme menduduki suatu area. Kelangsungan hidup spesies dan keberhasilan reproduksinya di masa depan adalah kekuatan yang mendorong dan memungkinkan menyebabkan organisme mengevaluasi faktor-faktor biotik ini. Kompetisi dan predator dapat menyebabkan organisme memilih daerah berbeda dengan sumber daya yang kurang optimal. Relung ekologi. Relung ekologi menunjukkan peranan fungsional dan posisi suatu organisme dalam suatu komunitas atau ekosistem tertentu. Pada tahun 1963, Odum menyatakan bahwa relung ekologi adalah posisi atau status dari struktur adaptasi organisme, respon psikologi, dan tingkah laku spesifik. Relung merupakan kombinasi tempat organisme hidup atau habitat, cara organisme hidup, adaptasi, dan peranannya dalam komunitas. Konsep relung. Yang pertama, konsep relung dari Grinnell dan Elton. Kata nest atau relung pertama kali diungkapkan oleh Roswell Johnson sekitar tahun 1910. Menurut Johnson, relung merupakan tempat yang dikuasai oleh spesies, tetapi Joseph Grinnell lah yang pertama memasukkan konsep relung ke dalam program penelitian dan secara eksplisit menjelaskan relung dari berbagai spesies. Kata nest diungkapkan Grinnell pada awal tahun 1914, meliputi berbagai hal yang menyatakan keberadaan spesies di berbagai lokasi, termasuk faktor abiotik seperti suhu,
kelembapan, curah hujan, dan faktor biotik seperti kehadiran makanan, saing, predator, tempat menampung, dan lain sebagainya. Grinnell menggambarkan terdapat 4 komponen utama dalam relung, yaitu tipe makanan yang dikonsumsi, pemilihan mikrohabitat, sifat fisik dan perilaku saat mengumpulkan makanan, dan sumber daya diperlukan untuk tempat tinggal dan pembiakan. B. Konsep relung dari George Hutchinson. Pada tahun 1957, Hutchinson mengembangkan konsep relung secara lebih lanjut dan memperkenalkan konsep relung ekologi multidimensi. Sementara Grinnell dan Elton menekankan kesamaan relung yang dimengerti oleh ekologis ekuivalen di berbagai wilayah geografis. Hutchinson menekankan kesamaan relung spesies di lokasi yang sama secara spesies berkompetisi, serta mempertimbangkan faktor lainnya seperti predasi dan variabilitas lingkungan. Oleh Hutchinson, relung digambarkan dalam ruang variabel lingkungan. Berdasarkan konsepnya, Hutchinson menganggap setiap kisaran toleransi terhadap suatu faktor lingkungan atau kisaran macam sumber daya yang dimanfaatkan spesies sebagai suatu dimensi. Persyaratan hidup suatu organisme tidak hanya menyangkut satu atau dua dimensi, tetapi terdiri atas banyak dimensi.